Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Kozo. Saya NRP 604-723-1033 akan mempresentasikan mengurangi loss production oil dan efisiensi biaya menggunakan sensor dan AI di sumur produksi PHI Raja Tempirai. Latar belakang masalah, banyak sumur di area Blok Raja yang terletak di remote area dan jauh dari akses jalan raya dan penduduk. Kebanyakan daerah di tengah kebun karet atau hutan belantara. Hal ini berakibat sulitnya akses, yaitu jalan dan juga kondisi hujan. Hal ini mengakibatkan terjadinya LPO atau loss production oil pada sumur-sumur itu karena apabila terjadi mati sumur atau kerusakan atau maintenance, kita sangat sulit untuk mengetahui karena memang sulit untuk dipantau. Sehingga perlu adanya solusi untuk dapat memantau kondisi sumur yang terletak di remote area tanpa harus datang setiap saat, karena memang kondisi jalan yang sulit. Kemudian kita juga perlu untuk memantau data sumur secara real time, sehingga bisa dibaca di ruang operator, dan apabila terjadi permasalahan seperti pressure turun, temperatur naik, arus listrik naik turun, dan lainnya bisa terpantau langsung. Dan dicarikan jalan keluar dengan mengirim teknisi ke lokasi sumur dengan cepat. Kemudian sensor-sensor yang digunakan pada ISP untuk proyek ini, jadi sumur kami menggunakan namanya Electric Submersible Pump atau ISP, ada sebagian kecil menggunakan pumping unit atau pompa angguk. Jadi keuntungan menggunakan ISP adalah produksi minyak bisa lebih besar, dan diharapkan produksi minyak secara net juga meningkat. Di sana ada pressure sensor atau sensor tekanan, di mana dapat membaca tekanan fluida pada pompa di dalam sumur dan di sat sumur pada jalur pipa, yaitu tubing. Selain itu bisa dipasang di jalur casing. Sensor ini penting karena perubahan pressure memiliki indikasi bahwa sumur ini dalam keadaan mati. Bila pressure rendah bahkan nol, atau terjadi lonjakan tiba-tiba atau kick well yang berpotensi pada tambahan gas dan minyak. Yang kedua, temperatur sensor atau sensor suhu untuk mengetahui temperatur pada subsurface dalam sumur di area pompa. Kombinasi ini menjadi indikator bisa adanya permasalahan pada sumur ISP. Misalnya apabila suhu normal, arus, dan voltage atau tegangan pada variable speed drive atau VSD normal. Sementara kalau pressure di surface atau keluaran sumur nol, ada kemungkinan kebocoran di pipa di tubing di dalam sumur. Kemudian ini secara gambaran bagan alatnya, yaitu sensor-sensor ini terpasang pada electric submersible yang dipasang di dalam sumur di subsurface. Jadi di situ ada pressure sensor, temperatur sensor, pengukuran arus listrik atau ampere, pengukuran tegangan listrik atau voltage yang dipasang pada VSD. Kemudian ada juga pressure yang ada di dekat kepala sumur yang di wellhead, yaitu pada jalur pipa tubing menuju stasiun pengumpul. Kemudian data-data sensor tadi dikumpulkan di panel, diproses, di mana tersebut akan dirubah menjadi gelombang-gelombang radio dengan frekuensi tertentu, kemudian dipancarkan melalui antena transmitter. Sinyal gelombang radio itu akan diterima oleh antena server dan diolah kembali menjadi data di server dan diproses oleh komputer. Output data tersebut akan disambung ke display komputer sehingga bisa dipantau oleh operator dalam tampilan grafik, numerik, dan kurva. Jadi estimasi pembuatan untuk seluruh sumur yang memang perlu kita pasang itu sekitar 1,5 miliar rupiah. Nah, dari hasil pemasang alat ini, jadi setelah alat dipasang, maka data-data seperti temperatur tersebut, dan data yang itu bisa kita gunakan. Yang pertama, data pressure, voltase, ohm, dan ampere yang terbaca di pompa ISP, dan PSD-nya akan menjadi benchmark untuk mengetahui durasi preventive maintenance pompa. Jadi sebagai contoh seperti ini, apabila pompa bekerja pada pressure normal 100 PSI, ampere 100 ampere, voltase 380, hambatan sebesar 2-30 ohm, maka secara umum preventive maintenance dari pompa tersebut adalah sekitar 500 jam setelah preventive maintenance sebelumnya. Namun apabila indikator tersebut bekerja di luar batas toleransi, maka program artificial intelligence ini akan memprediksikan durasi preventive maintenance yang akan berubah akan datangnya, bisa di bawah 500
misalnya 400 atau 300 karena terjadinya sebuah anomali pada pressure, pada voltase, tegangan, dan juga pada arus. Dan sistem notifikasi ini akan memberitahu kapan preventive maintenance ini akan dilakukan baik secara jadwal atau jadwalnya berubah. Kemudian dengan program AI seperti unsupervised, kita juga bisa membagi klaster-klaster sumur ISP ini terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, misalnya pada klaster sumur yang punya pressure-nya sama atau arus tegangannya sama, atau pada klaster yang memang mempunyai sebuah pressure yang berubah-berubah atau tidak tetap, sehingga nanti klaster-klaster ini atau kumpulan sumur ini yang menjadi sebuah prioritas bagi maintenance atau bagi operation untuk menjadi lokasi untuk diprioritaskan preventive maintenance. Walaupun memang nanti untuk jadwal memang beda, tapi bisa dikelompokkan seperti itu. Kemudian data-data ini sendiri ini dapat membantu bagi subsurface engineer untuk bisa mendapatkan data sumber secara real time. Tidak lagi mereka harus menunggu data dari produksi yang butuh waktu berhari-hari, tapi mereka bisa dapat data real time karena nanti data display yang ada di stasiun bisa kita koneksikan dan bisa kita share lagi kepada subspace engineer yang ada di pusat, misalnya di zona 4, untuk mereka bisa mendapatkan data analisis. Sehingga biasanya mereka bisa dapat data sumur per minggu sekali, ini bisa dapat data per hari, bahkan bisa data real time. Sehingga mereka nanti bisa membuat grafik untuk analisis sumur dan untuk proses perawatan dan peningkatan kualitas sumur di masa depan. Jadi begitu alat ini dipasang pada sumur-sumur yang memiliki produksi yang besar ya, di atas 100 barrel oil net ya, ini maka potensi loss production oil yang awalnya sekitar 2 miliar lebih itu turun menjadi 1,4 turun 1,4 miliar, berarti di bawah 1 miliar. Kemudian preventive maintenance sumur pun jadi lebih akurat dan lebih efisien. Jadi kita dibantu karena dengan ada program itu sendiri, dengan AI itu sendiri, dia sudah bisa memprediksikan, sudah bisa memberitahu kita kapan sumur ini atau pompa sumur ini harus dirawat, harus adakan preventive maintenance, tanpa harus ya, kita langsung datang ke sana untuk mengecek satu persatu, karena memang jumlah sumurnya yang banyak seperti itu. Kemudian dari waktu sumur kajian sumur dari biasanya seminggu itu bisa jadi sehari, sehingga bisa menghemat biaya. Biaya untuk pengkajian atau penelitian atau menganalisis sumur itu satu sumur itu sekitar 25 juta yang bisa kita hemat dalam 1 tahun. Setelah jumlah sumur di Raja Tenggara ada sekitar 150, maka penghematannya sekitar 3,7 miliar dalam setahun. Dengan biaya estimasi pemasangan alat ini sekitar 1,5 miliar, maka potensi penghematan yang bisa didapat sekitar 3,5 miliar rupiah dalam setahun. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.